sebenarnya Bapak ini ganteng ya. Dia hanya terima gantengnya. Iya Pak. Padahal dia tidak dengar kalimat saya. Sebenarnya. Ya. Sebenarnya ganteng berarti sesuatu itu dari ganteng itu. Itu maksud saya. Gitu kan. Akhirnya orang bilang ini, tumben rumahnya rapi. Langsung, iya siapa dulu dong. Tumben. Ya kan? Oh, tumben. Pakai jas ke gereja. Ya siapa dulu dong maco. Padahal tumben. Tumben. Di sini kita melihat ini rayuan iblis. Iblis tidak menjatuhkan, tetapi iblis mengangkat. Betul? Ini caranya. Sehingga untuk bisa menguasai orang, angkat dia dulu. Walaupun ujung-ujungnya banting, tidak apa-apa. Angkat tinggi-tinggi. Supaya menghancurkan dia, jangan terlalu kecil. Angkat tinggi sekali. Jatuhnya lebih mungkin pingsan, bukan bisa lagi mati. Kalau angkat sedikit-sedikit kan jatuh sedikit. Betul? Jatuh, aduh, itai. Nggak ada apa-apa, habisnya bikin lagi. Tapi coba angkat tinggi. Kalau begitu Bapak pengalaman ya. Nah, angkat tinggi. Iblis ini bukan angkat main-main. Betul? Bukan ingin sama dengan iblis, tapi ingin sama seperti Allah. Engkau makan buah ini, engkau ingin sama seperti Allah. Siapa di sini yang mau sama seperti Allah? Angkat tangan. Nggak ada yang mau seperti Allah. Di sini yang mau sama seperti Allah, angkat tangan. Nggak ada. Jemaatku nggak ada. Oke, kalau tidak sama dengan Allah, siapa yang di sini mau serupa dengan Kristus? Nggak ada juga. Berat selama ini saya susah untuk mengaji. Siapa yang mau serupa dengan Kristus? Wih, orang belakang yang masuk surga yang di depan. Kau gak angkat tangan pun kau tepuk tangan. Gak ketahuan bersaudara bisa. Gitu kan? Serupa dengan Kristus itu adalah tujuan kita. Tetapi sama dengan Allah di sini adalah posisi dan kedudukannya. Itu sama dengan Allah, berarti merampas kedudukan Allah. Allah katakan, tidak ada seorang pun yang sama dengan saya. Maka dengan demikian tidak boleh bikin patung ukiran apapun juga yang menyerupai aku. Aku unik, aku dignity dan lain sebagainya. Aku absolut mutlak. Mengerti itu? Tidak ada yang boleh sama seperti aku absolut. Saya dignity, saya unik, saya lain daripada yang lain. Sehingga manusia tidak boleh sama seperti saya. Bisa pahami? Iblis mengangkat, hei manusia, dengan perkataan, dengan komunikasinya dia rayu. Benar? Angkat. Iblis menawarkan sebuah kebenaran dari iblis. Maka saya katakan ini adalah kebenaran yang apa? Palsu. Untuk meragukan kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran daripada Allah. Kau makan, kamu akan mati. Betul? Sehingga saudaraku, kenapa manusia ini susah dalam berkomunikasi? Karena manusia ditempatkan di antara Allah dan setan. Itu satu. Yang kedua, manusia ditempatkan di antara jahat, baik dan jahat. Karena ada dua pengetahuan baik dan jahat. Manusia memiliki dua natur, yaitu natur rohani dan natur jasmani. Tetapi saudaraku, natur rohani dan natur jasmani tidak terpisah seperti ini, lingkarannya tidak terpisah. Tapi saya nggak ada pulpen ya. Tapi lingkarannya seperti ini. Saya baru tadi menceritakan apa ini punya siapa ya? Pulpennya canggih lagi. Sudah saya kelihatan Pak Amin. Nah, ini lingkarannya.
Dia lingkaran ini tidak terpisah, jasmani rohani. Dia tidak terpisah di sini. Berarti terpisah bagaimana lagi Pak Pendeta? Dia tidak terpisah seperti ini. Betul? Kalau jasmani rohani terpisah seperti ini, tidak ada kesatuan di dalam tubuh kita. Tetapi yang membuat kita sulit, lingkarannya seperti ini. Terbalik lagi. Jasmani masih hidup semua. Jasmani rohani. Ini ada titik nama intersection di sini. Di sini ada titik temu dan lingkaran ini masuk ke dalam, lingkaran ini masuk ke dalam. Sehingga ada jasmani rohani tapi ada lingkaran antara. Betul? Sehingga kalau ini begini, kalau rohani di atas, maka ketika bicara tentang rohani, maka rohani lebih tinggi dari jasmani. Namun saudaraku, yang sulitnya adalah posisi antara ini. Di mana? Inilah yang membedakan kita dengan binatang. Binatang hanya jasmani, betul? Binatang hanya punya jasmani, sedangkan tidak punya rohani. Malaikat, ini membedakan kita dengan malaikat. Malaikat hanya punya rohani, tapi malaikat tidak punya jasmani. Betul? Maka malaikat hanya punya satu lingkaran. Binatang punya satu lingkaran. Tetapi manusia punya dua lingkaran. Namun dua ini berdempet dan masuk garisannya masuk ke dalamnya. Masalah antara. Kenapa? Kenapa dia harus antara seperti ini? Karena jasmani dan rohani itu saling menunjang satu dengan yang lain. Betul? Nah, ketika itu ada, maka kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani itu dempet. Maka di situ sulitnya bagaimana kita bisa membedakan mana rohani dan jasmani. Nah, kecenderungan antara titik antara ini bisa menyempit dan bisa melebar tergantung kepada siapa kita menyerahkan hidup ini. Kalau kepada Tuhan, maka kita bisa membedakan mana kebutuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga tidak campur aduk di dalamnya. Maka ini juga akan sampai kepada masa komunikasi. Satu sisi kita makhluk rohani, tapi satu sisi kita makhluk jasmani. Maka bagaimana kita bisa berkomunikasi menyeimbangkan antara dua sisi itu? Belum lagi ada hal-hal yang lain yang membuat kita sulit. Sehingga dengan demikian, ketika iblis bilang engkau ini sama dengan Allah, ini kebutuhan rohani kan? Bahkan ini kebutuhan rohani tertinggi menggeser posisi Allah dan bisa menggantikan posisi Allah. Maka Karl Marx katakan apa? Kalau saya ketemu Allah, saya tarik Allah dari taktanya dan saya buang dia, saya akan duduk ganti di atas posisi atau takhta daripada Allah itu sendiri. Ini kenapa? Tidak ada kebenaran yang sejati dalam manusia. Saudara mengerti? Maka dengan demikian, saudaraku, iblis menawarkan sebuah kebenaran kepalsuan. Engkau tidak akan mati, tapi ketika engkau makan, engkau akan sama dengan Allah. Menawarkan kebenaran, tapi mengangkat dia lebih tinggi. Dan akhirnya kebenaran kepalsuan ini meragukan kebenaran yang asli. Nah, kalau kebenaran yang asli, stop apa? Engkau mati. Kau makan, engkau mati. Tetapi kebenaran kepalsuan, engkau tidak akan mati. Tidak stop di situ. Tapi ketika engkau makan, engkau sama dengan Allah. Dia mengangkat lebih tinggi. Dia mengangkat lebih tinggi. Nah, ketika ada tawaran keuntungan begitu, saudara mau pilih yang mana? Nah, saya mau kasih tahu. Saudara mau pilih yang mana? Ada datang komunikasi. Oh, ini untung loh.